Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita belajar tentang suhu dan kalor dengan cara yang lebih menyenangkan dan juga menarik yang berbasis dengan kearifan lokal yaitu aklamang. Sebelum kita lanjut lebih dalam, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi konsep suhu dan kalor dalam konteks kearifan lokal aklamang. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep suhu dan kalor dalam konteks kearifan lokal aklamang. Selama pandemi ini, mengukur suhu tubuh menjadi keharusan saat kita mengunjungi tempat-tempat umum seperti instansi pemerintah, pusat perbelanjaan, taman wisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Apa itu suhu? Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur menggunakan sebuah alat yang disebut termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos artinya panas dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Jadi, termometer artinya alat pengukur panas. Nah, teman-teman, pada pembuatan termometer terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap tadi merupakan skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur dan penetapan titik atas adalah suhu saat air mendidih. Berikut ini penetapan titik tetap termometer. Pertama, termometer Celcius. Titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya 100. Selanjutnya, termometer Reaumur. Titik tetap bawah 0 dan titik tetap atas 80. Berikutnya, termometer Fahrenheit. Titik tetap bawahnya 32 dan titik tetap atas 212. Yang terakhir, termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atas 373. Berbeda dengan titik terbawah termometer lainnya yang bisa mencapai minus tak hingga, titik terbawah termometer Kelvin adalah angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Untuk mengkonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari bagi perbandingan yang diketahui kali skala yang diketahui. Berikut ini beberapa bentuk konversi skala termometer. Teman-teman bisa perhatikan ya. Termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke teman-teman, bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian. Pemuaian sangat erat hubungannya dengan suhu, di mana pemuaian disebabkan karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian dapat diartikan sebagai perubahan ukuran suatu benda. Pemuaian yang terjadi dapat berupa muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Kita akan membahas satu persatu tentang pemuaian. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Zat padat dapat mengalami muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian panjang pada zat padat akan mengalami pertambahan ukuran panjangnya. Pertambahan panjang tersebut dapat dihitung menggunakan rumus delta L sama dengan L0 alfa delta T, atau delta L sama dengan L kurang L0. Dan panjang akhir benda tersebut setelah mengalami pertambahan panjang dihitung dengan rumus L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa delta T, di mana delta L merupakan pertambahan panjang benda, L0 panjang benda mula-mula, dan L adalah panjang benda setelah dipanaskan, semuanya dalam satuan meter. Delta T perubahan suhu dalam derajat Celcius, alfa adalah koefisien muai panjang dalam per derajat Celcius. Selanjutnya, pemuaian luas pada zat padat. Beberapa persamaan yang digunakan dalam muai luas adalah
Delta A sama dengan A0 beta delta T. Delta A sama dengan A kurang A0. A sama dengan A0 kali 1 tambah beta delta T, di mana beta sama dengan 2 alfa. Delta A merupakan pertambahan luas benda, A0 luas benda mula-mula, dan A luas benda setelah dipanaskan, satuannya meter kuadrat. Delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius, beta koefisien muai luas satuannya per derajat Celcius. Lalu muai volume. Pertambahan volume pada zat padat dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Delta V sama dengan V0 gamma delta T, delta V sama dengan V kurang V0, V sama dengan V0 kali 1 tambah gamma delta T, dengan gamma sama dengan 3 alfa. Delta V adalah pertambahan volume benda, V0 volume benda mula-mula, V volume benda setelah dipanaskan dalam meter kubik. Delta T perubahan suhu satuannya derajat Celcius, dan gamma koefisien muai volume dalam per derajat Celcius. Pemuaian yang kedua adalah pemuaian pada zat cair. Zat cair hanya mengalami muai volume, sehingga persamaan yang digunakan adalah persamaan-persamaan muai volume yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada umumnya, zat cair akan memuai jika dipanaskan, begitu juga dengan air. Namun, jika air dipanaskan dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, ternyata air tidak memuai, tetapi menyusut. Dari grafik dapat kita lihat volume air terkecil pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu itu, massa jenisnya terbesar. Sifat air yang menyimpang inilah yang disebut dengan anomali air. Yang terakhir, pemuaian pada gas. Gas juga mengalami muai volume. Besarnya koefisien muai untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1 per 273 derajat Celcius. Balon udara merupakan salah satu contoh pemanfaatan prinsip pemuaian gas. Soal pertama, kita diminta mengkonversikan skala termometer Celcius ke Fahrenheit. Untuk menyelesaikannya, kita ingat lagi persamaan konversi skala termometer, yaitu skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari bagi perbandingan yang diketahui kali skala yang diketahui. Kita masukkan perbandingan skala Celcius dan Fahrenheit dengan nilai skala 30 derajat Celcius, sehingga diperoleh X sama dengan 54 tambah 32 sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep suhu dan kalor secara relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita siap berpetualangan belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan juga menarik. Salah satu desa di Kabupaten Takalar melaksanakan pesta panen, yaitu Aklamang yang terletak di Desa Lantang. Dalam proses pembuatan lemang sangat berkaitan dengan pembelajaran fisika, yaitu materi suhu dan kalor. Mula-mula beras ketan dikukus setengah masak menggunakan api. Proses ini melibatkan perubahan suhu pada beras ketan tersebut. Setelah itu beras dipindahkan ke wadah agar suhunya dingin, kemudian dimasukkan ke dalam bambu dan diberi santan. Ketika bambu berisi lemang diletakkan di atas bara api, suhunya perlahan meningkat. Jadi, video lanjutan kita kali ini akan membahas tentang kalor. Tahukah teman-teman apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan sebuah energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan mc delta T. Dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule, M massa benda dalam kilogram, C
Kalor jenis benda yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, yang satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya, kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Dengan C kapital adalah kapasitas kalor dalam Joule per derajat Celcius, Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan satuannya Joule, M massa benda satuannya kilogram, C biasa kalor jenis benda dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T perubahan suhu benda dalam derajat Celcius. Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepas kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku, dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L. Q adalah kalor yang diserap atau dilepaskan satuannya Joule, M massa benda dalam kilogram, dan L kalor lebur satuannya Joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M kali U. Dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Satuan kalor uap adalah Joule per kilogram. Nah, teman-teman, jika dua zat yang berbeda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan azas Black. Secara matematis, azas Black dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. M1C1 kali T1 kurang TC sama dengan M2C2 kali TC kurang T2. M1 massa benda bersuhu tinggi, M2 massa benda bersuhu rendah, keduanya dalam satuan kilogram. C1 kalor jenis benda bersuhu tinggi, C2 kalor jenis benda bersuhu rendah dalam Joule per kilogram derajat Celcius. T1 suhu tinggi, T2 suhu rendah, TC suhu campuran suhu dalam satuan derajat Celcius. Tahukah teman-teman bahwa saat kita memanaskan air terjadi perpindahan kalor? Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api di sekitar kita. Sekarang, kita akan membahas satu persatu perpindahan kalor tersebut. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara langsung tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat menghantar panas dengan baik disebut konduktor seperti logam, sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator, contohnya kayu dan plastik. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung besi, maka ujung yang lainnya juga terasa panas.
Banyaknya kalor yang berpindah setiap satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. Dengan H adalah laju perpindahan kalor dalam Joule per sekon, Q adalah kalor yang berpindah satuannya Joule, T waktu dalam sekon, K adalah konduktivitas termal bahan satuannya Watt per meter Kelvin atau Watt per meter derajat Celcius. A luas penampang benda satuannya meter kuadrat, delta T perubahan suhu dalam Kelvin, dan L adalah panjang batang satuannya meter. Perpindahan kalor berikutnya konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan H sama dengan Q per T sama dengan HA delta T. H kapital adalah laju perpindahan kalor dalam Joule per sekon, Q besarnya kalor satuannya Joule, T waktu dalam sekon, H biasa adalah tetapan konveksi dalam Watt per meter kuadrat Kelvin, A luas penampang satuannya meter kuadrat, dan delta T perubahan suhu dalam Kelvin. Yang terakhir, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Laju pancaran kalor secara radiasi dinyatakan dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan E tau AT pangkat 4. H laju pancaran kalor satuannya Joule per sekon, Q kalor yang terpancar satuannya Joule, T waktu dalam sekon. E merupakan emisivitas benda yang rentangnya antara 0 sampai 1. Benda hitam sempurna emisivitasnya bernilai 1 dan bernilai 0 pada benda yang memantulkan seluruh radiasi yang diterima. Tau tetapan Boltzmann nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 Watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A luas penampang dalam satuan meter kuadrat, dan T adalah suhu benda dalam Kelvin. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Mari kita coba membahas beberapa soal berikut. Soal pertama. Diketahui massa benda 100 gram, kita ubah satuannya ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Perubahan suhu 30 derajat Celcius dan kalor jenis benda 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya jumlah kalor yang dilepaskan. Untuk menjawab soal ini, ingat lagi rumus kalor. Q sama dengan mc delta T, lalu masukkan angkanya. 0,1 kali 2100 kali 30. Hasilnya 6300 Joule atau setara dengan 6,3 kilojoule. Jadi jawabannya A. Ak lemang merupakan tradisi lamang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi, lemang merupakan makanan khas tradisional. Dapat kita simpulkan bahwa ak lemang merupakan salah satu tradisi atau kegiatan membuat, memasak, dan menikmati langsung secara bersama-sama. Contoh pembuatan lemang pada materi kalor, yaitu pada saat memasak lemang, santan dan beras ketan yang berada di dalam bambu yang dipanaskan hingga matang. Proses ini menunjukkan terjadinya perpindahan energi panas dari api ke bahan makanan. Proses pemanasan lemang menyebabkan molekul air dalam santan bergerak lebih cepat hingga menguap. Hal ini menunjukkan bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat.
Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang aklemang dan peran suhu dan kalor dalam proses pembuatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.